Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi rekayasa perangkat lunak pada pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai pembuatan model SDLC, System Development Cycle, teknik konsep dasar spesifikasi formal. Ya, kemarin kita di pertemuan ketiga sudah membahas mengenai analisa kebutuhan perangkat lunak. Apa saja analisanya? Ada analisa kebutuhan dan jenis kebutuhan perangkat lunak. Nah, di dalam analisa ini apa yang harus diperhatikan, yang harus teman-teman ketahui, dan yang kedua di jenis kebutuhan perangkat lunak. Ada dua kemarin jenisnya, ada yang formal dan ada juga yang non formal. Nah, yang formal ini yang menyangkut kebutuhan sebuah pelanggan ya, kebutuhan sebuah pelanggan, apa saja menjadi kebutuhannya dan secara formalnya ini dia seperti apa. Nah, kemarin kita sudah mencontohkan menggunakan ATM. Nah, ketika menggunakan ATM dia ada cek saldo, ada untuk penarikan, ada untuk penyetoran dan lain sebagainya. Sementara untuk yang non formal kemarin contohnya apa? Mengenai ATM juga contohnya, yaitu ketika dia mati, berapa lama sampai dia beroperasional kembali. Yang kedua, terbackup tidak listriknya ketika terjadi pemadaman. Seperti itu. Yang selanjutnya apa? Kemarin contohnya satu lagi, yaitu waktu beradaptasi ketika ada fitur atau menu baru ya di dalam sebuah sistemnya, seperti itu. Jadi itu yang menjadi inti dari materi pertemuan ketiga. Sekarang di materi pertemuan 4, yang pertama kita akan membahas pembuatan model SDLC. Di modul sudah ada secara rinci atau secara uraian itu sudah dijelaskan pembuatannya seperti apa. Cuma yang di modul itu kan secara umumnya saja, ada wawancara, ada observasi dan lain sebagainya. Tapi di video ini saya akan menambah sedikit pemahaman untuk teman-teman dalam pembuatan model SDLC-nya seperti apa. Apa saja yang harus diperhatikan, poin-poinnya apa saja. SDLC yang dilakukan dengan benar dapat memungkinkan tingkat kontrol dan dokumentasi manajemen tertinggi. Ya, kalau siklusnya sudah baik, siklusnya sudah dijalankan dengan baik, sudah didokumentasikan, sudah diterapkan dengan baik, dengan benar, secara terstruktur, pasti akan menjadi sebuah manajemen yang tinggi, karena pasti dia akan menjadi sebuah software yang berkualitas atau menjadi perangkat lunak yang sangat berkualitas ya. Karena dari segi siklusnya sudah bagus, siklusnya jalan, kan seperti itu. Segala sesuatu kalau semuanya berjalan, semuanya saling keterkaitan, pasti akan memberikan hasil yang bagus, seperti itu ya. Ini ada tahapan SDLC. Nah, ini saya ambil dari modul ajar yang dibuat oleh Edward Ali di tahun 2019. Di tahapannya ada poin-poinnya, yaitu communication, recruitment gathering, usability study, system analysis, software design, coding, testing, integration, implementasi, operation atau maintenance, dan maintenance, disposition. Nah, ini ada poin-poinnya. Jadi Pak Edward Ali ini dia membuat tahapannya ini banyak sekali ya, banyak sekali. Kita akan bahas di slide selanjutnya apa saja poin-poinnya kita akan bahas.
Nah, di sini ada aktivitas LDLC-nya. Ketika dia sudah ada tahapannya, pastikan dia beraktivitas. Dia bergerak terus, dia memberikan respon dan berinteraksi. Poin dari komunikasi ini apa? Pengungkapan keinginan oleh pengguna secara tertulis atas sebuah produk perangkat lunak. Jadi perangkat lunaknya pun harus communication. Teman-teman juga harus communication dalam pembuatan perangkat lunak. Jangan sampai nanti ada miskomunikasi, kan seperti itu. Jangan sampai nanti ada miskomunikasi antara si programmer yang satu dengan programmer yang lain, atau antara analis yang satu dengan analis yang lain, ataupun miskomunikasi dengan seorang analis dengan pelanggannya, seperti itu. Jadi sekarang pelanggannya maunya, enggak Pak, saya maunya ketika di print bisa diekspor langsung Pak ke Excel ataupun ke PDF, seperti itu. Tapi teman-teman udah bagusnya langsung aja ke PDF, ya misalkan gitu. Nah, ini kan menjadi miskomunikasi atau informasi yang kabur ya, seperti itu. Sistemnya apa, pelanggannya minta apa, teman-teman mencatatnya apa. Yang kedua, rekrutmen gathering. Nah, melakukan pertemuan atau diskusi mengenai kebutuhan apa yang diinginkan. Nah, ini melakukan diskusi seperti wawancara, kuesioner, prototyping, analisis dokumen atau observasi. Wawancara seperti biasa, mewawancarai, teman-teman bertanya apa yang menjadi kebutuhan, apa saja yang ada di dalam sebuah sistem yang lamanya. Nah, untuk kuesioner seperti biasa, teman-teman memberikan pertanyaan terbuka ataupun tertutup ya. Nanti kuesionernya nanti dicari hasil tingkat kepuasan atau kelebihan dan kelemahannya nanti seperti apa. Ada prototyping. Nah, ini prototyping ini teman-teman ketika sudah sedikit lah mengetahui, teman-teman buat prototypingnya. Teman-teman sambil menanya misalkan, kalau seperti ini bagaimana, kan gitu. Oh iya nih Pak, bagus nih Pak, interface-nya bagus nih, kan itu prototyping gitu. Analisis dokumen. Nah, teman-teman menganalisis dokumen-dokumen yang sudah ada di perusahaan tersebut. Dokumen sistemnya ya, dokumen sistemnya nanti alurnya seperti apa, sebelumnya alurnya seperti apa, UML-nya seperti apa, use case diagramnya, activity diagramnya nanti seperti apa di sistem yang lama. Jadi nanti teman-teman bisa mengembangkannya itu akan lebih mudah. Sama observasi, jadi teman-teman langsung melihat sistem itu digunakan dan berinteraksi dengan pelanggannya, kan seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya ada feasibility study. Nah, feasibility study itu rencana umum proses perangkat lunak. Apa saja, ada analisis kebutuhan, analisa kelayakan, baik kelayakan teknis, operasional, dan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia teknisnya nanti seperti apa, layak atau tidak, nanti kelayakan operasionalnya seperti apa, dan kelayakan ekonominya nanti seperti apa. Ada value keuntungan untuk perusahaan atau tidak, kan kalau ekonomi kan gitu. Perusahaan hanya melihat atau hanya menanyakan, ketika saya mengeluarkan uang untuk pembaruan sistem atau untuk komputerisasi dalam perusahaan saya atau digitalisasi dalam perusahaan saya, apa feedback yang akan saya dapatkan, keuntungannya berapa setiap tahunnya untuk saya, kan seperti itu. Apa saja yang menjadi kemudahannya, kan seperti itu. Efisiensi atau tidak, mengurangi beban operasional atau tidak, kan seperti itu. Selanjutnya ada sistem analis, penetapan roadmap dari perencanaan dan mencoba menciptakan model perangkat lunak. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk ke roadmapnya nanti seperti apa. Perencanaan dan mencoba menciptakan model perangkat lunaknya nanti maunya seperti apa. Sudah mulai nih, sudah mulai merancang, sudah mulai
ada gambaran lah, sudah mulai ada gambaran, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada lagi selanjutnya dalam aktivitasnya itu software basic. Nah ini di rencana produk perangkat lunak, di sana ada dua, logical design, physical design, berdasarkan hasil requirement gathering. Jadi berdasarkan yang kedua. Jadi kalau software basic ini berdasarkan dari hasil yang kedua ya, dari aktivitas yang kedua. Jadi ini hasil dari yang kedua ya, software basicnya ini. Yang selanjutnya ada coding, yaitu penulisan bahasa pemrogram yang sesuai dengan kebutuhan. Nah di sini ada coding, penulisan. Jadi sudah mulai ada aktivitas dalam pembuatan bahasa pemrograman ya. Jadi ketika sudah ditentukan di software basicnya nanti seperti apa, bahasa pemrograman nanti menggunakan apa yang tepat, kan seperti itu. Yang baiknya nanti seperti apa. Nah, baru nanti masuk proses coding ya, proses pembuatan, boleh dibilang pembuatan. Lalu ada testing. Setelah dilakukan pembuatan, softwarenya sudah jadi, aplikasi sudah jadi, diujikan dulu dari alurnya nanti seperti apa, sudah baik atau belum, dari segi test case-nya nanti seperti apa, menggunakan misalkan teman-teman terserah mau menggunakan yang whitebox atau blackbox ataupun menggunakan automation testing, itu bebas saja karena ini sifatnya mengetes, mencari error ya, ada tidak errornya. Yang jelas harus banyak ditemukan kesalahan-kesalahan karena memang itu yang akan menjadi koreksi buat seorang developer pemrograman. Yang terakhir, yang selanjutnya ada integrasi. Nah, integration ya, maaf. Ada integration, kegiatan untuk mengintegrasikan perangkat lunak dengan entitas eksternal. Jadi nanti dihubungkan ke perangkat lunak eksternalnya. Kalau misalkan teman-teman instalkan di sana, misalkan teman-teman hubungkan ke dari PC A ke PC B, misalnya seperti itu. Dari perangkat yang satunya, misalkan dia tadinya online, dia tadinya offline, di online kan dulu. Nah seperti itu, jadi diintegrasikan dulu. Selanjutnya ada implementasi. Ini implementasi, melakukan instalasi perangkat lunak pada mesin atau perangkat yang ada pada pengguna. Lalu proses proses pelaksanaannya nanti dilihat lagi sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Nah nanti di proses implementasi ini baru diputuskan dealnya seperti ini, dan nanti kalau ada perbaikannya nanti seperti ini. Kalau ada pengembangan, nanti pengembangan seperti ini. Nah ini yang kemarin kan kita sudah belajar juga di pertemuan kedua ya, mengenai fase-fase dalam rekayasa perangkat lunak. Nah ini erat kaitannya dengan implementasi. Yang terakhir ada operation and maintenance. Nah ini mengkonfirmasikan operasi perangkat lunak. Jadi setelah dilakukan persetujuan, validasi, verifikasi dan sebagainya, barulah dioperasionalkan. Lalu ketika ada pembaruan yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan sebuah perusahaan, nanti akan dilakukan maintenance seperti itu. Ya, sampai sini saya kira paham teman-teman. Nanti tinggal download modulnya saja, dan ini nanti akan saya share ke grup WhatsApp ataupun ke grup WhatsApp aja, nanti saya akan share. Yang kedua, kita akan membahas mengenai teknik konsep dasar spesifikasi formal. Nah ini kita akan membahas tekniknya. Istilah metode formal mencakup sejumlah kegiatan termasuk spesifikasi sistem formal.
analisis dan bukti spesifikasi, pengembangan transformasional, dan verifikasi program. Nah, ini yang harus teman-teman ingat. Teman-teman harus ingat formalnya saja, metode formal. Dalam artian ini kita hanya tidak membahas metodenya nanti seperti apa, tidak, tapi cuma secara umum dan secara garis besarnya saja. Pertimbangan penerapan metode formal. Nah, seringkali kan kita bertanya, metodenya seperti apa yang menjadi pertimbangan kan seperti itu. Nah, ini dalam metode formal menurut Roger S. Frisman, dia mengatakan bahwasanya yang harus dipertimbangkan adalah pengembang model formal memakan waktu yang lebih sangat banyak dan sangat mahal. Nah, ini karena memang banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati, kan seperti itu. Kalau kita bicara formal, pasti banyak tahapan-tahapan yang secara sistematis itu harus kita lewati dan lalui, kan seperti itu. Nah, ini akan memakan waktu lama ya, yang sangat banyak dan lama, karena kita banyak harus melakukan hal-hal yang sifatnya matematik ya, seperti itu. Karena hanya sedikit pengembang perangkat lunak yang memiliki latar belakang yang cukup untuk menerapkan metode-metode formal. Maka dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang ekstensif. Nah, karena kekurangan nih, di sini dia mengatakan sedikit pengembang perangkat lunak yang memiliki latar belakang yang cukup untuk menerapkan metode-metode formal. Karena memang membutuhkan karyawan mungkin SDM yang banyak dan harus yang ahli di bidangnya masing-masing, kan seperti itu. Jadi tidak bisa kita melewati tahapan-tahapan itu dengan lompat, kan tidak bisa, harus tahapan demi tahapan kalau formal itu. Merupakan hal yang sulit untuk menggunakan model formal ini sebagai mekanisme komunikasi pada para pelanggan yang secara teknis tidak canggih. Nah, ketika di sana tidak standarisasi dalam sistemnya ya, dalam perangkat lunaknya tidak baik atau tidak bagus, maka ketika kita terapkan metode formal, jadi tidak bisa. Kayak misalkan di sana masih OS-nya itu masih XP. Nah, tapi di dalam standar formal ini, XP ini kan sudah tidak didukung lagi sama Microsoft, sudah tidak diberikan, boleh dibilang tuh update-annya ya. Update-annya sudah tidak diberikan sama Microsoft, sudah ditinggalkan. Nah, ketika kita membuat sebuah sistem, di sana masih menggunakan XP. Sementara di security sistemnya, itu kan secara logika itu pasti ini ya, sangat rentan sekali. Karena sudah tidak ada update terbaru. Jadi boleh dibilang tuh sudah tidak ada tambal-tambalnya lagi dari Microsoft. Asupan gizi lah jatuhnya. Sudah tidak ada lagi asupan gizi yang diberikan ke Windows XP, kan seperti itu. Ketika dia terjadi hang atau banyak virusnya, ya harus diinstal ulang, kan seperti itu. Tidak bisa kita update selesai, kan, nggak bisa. Karena memang Microsoft sudah tidak memberikan dukungan atau sudah tidak melanjutkan seperti itu. Boleh dibilang ya sudah move on dari XP, kan seperti itu. Sudah ada Windows 7, Windows 10, dan sekarang sudah ada Windows 11, kan seperti itu. Nah, ini yang sulit untuk diterapkan, mau tidak mau seorang developer program ya harus menyesuaikan. Karena ketika ini harus upgrade nih misalkan gitu, perangkatnya harus di upgrade Pak, tapi seorang pelanggannya ini, saya kalau update misalkan gitu, kalau update di upgrade ya, mohon maaf, kalau di upgrade nanti tidak cukup Pak, ya biaya operasional kami nanti akan membengkak, kan seperti itu. Karena
untuk membuat sistem saja sudah menghabiskan banyak uang kan, seperti itu. Nah ini yang mau tidak mau ya sudah, teman-teman pasti kan menyesuaikan, dan model formal ini yang tidak bisa dipenuhi kan, seperti itu. Ya mau tidak mau jatuhnya kan seperti itu. Ya sudah, misalkan teman ya sudah Pak, nanti paling kekurangannya itu seperti ini kan, seperti itu. Tetap aplikasinya jalan, dan tapi teman-teman kan tidak bisa memberikan hal yang lebih kan, seperti itu. Ya, ini ada sedikit uraian kata-kata dari Imam Syafi'i untuk teman-teman. Ilmu itu seperti buruan, dan tulisan itu seperti ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Nah, ketika teman-teman mencari ilmu, harus semangat mencari ilmu. Dan ketika teman-teman sudah mendapatkan, teman-teman simpan, teman-teman tulis boleh, teman-teman simpan, teman-teman ingat. Itu seperti ikatan jatuhnya. Kalau teman-teman sudah ingat, teman-teman terapkan, nah nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu yang teman-teman dapat itu tidak akan pernah lupa, atau tidak akan pernah teman-teman lupakan kan, seperti itu. Makanya ketika teman-teman mendapat ilmu baru, ilmu-ilmu yang memang teman-teman belum ketahui sebelumnya, ya teman-teman harus ingat, kalau bisa ditulis atau kalau bisa disimpan di laptopnya kalau ada file baru atau artikel-artikel yang baru yang teman-teman belum ketahui. Nah itu nanti kalau teman-teman sudah simpan, nah teman-teman tidak akan lupa. Ketika teman-teman lupa, teman-teman bisa cek lagi kan, seperti itu. Ya, itu yang menjadi penutup dari saya. Saya kira sudah banyak yang teman-teman baca ya, yang teman-teman baca di modul pembelajaran pada materi rekayasa perangkat lunak. Ya, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi atau melalui WhatsApp grup ketika respons saya kurang ya, respons saya lambat, teman-teman silakan di chat di grup WA. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.